Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosis Penyakit pada Ayam Broiler menggunakan metode Theorema Bayes berbasis Android. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes John Ekmar Paung, MA, selaku Pembina Yayasan Pendidikan Demokrat Cemerlang. Kemudian yang saya hormati Ibu Rita Z. Tarigan, SE, MM, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Demokrat Cemerlang. Kemudian yang saya hormati Bapak Hengki Tomando Sihotan, Eskom, Mkom, selaku Ketua STMIK Pelita Nusantara Medan. Kemudian yang saya hormati Ibu Pristi Riandari, Eskom, Mkom, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STMIK Pelita Nusantara Medan. Kemudian yang saya hormati Ibu Agustina Simanguncong, Eskom, Mkom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara Medan. Kemudian yang saya hormati Bapak Pasca Marto Hasugian, Eskom, Mkom, dan Bapak Ervandri Siahaan, Eskom, Mkom, selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan nasihat serta dukungan moral untuk saya. Kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan moral sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal. Kepada sahabat dan teman-teman saya yang memberikan dukungan moral serta berbagi cerita kepada saya, dan seluruh dosen dan staf pegawai STMIK Pelita Nusantara Medan. Saya Ahmad Subana dengan NIM 160121124 dan saya akan menjelaskan hasil proposal saya. Untuk latar belakang, ayam merupakan hewan unggas yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi di dalam masyarakat, baik sebagai ayam pedaging atau ayam potong, petelur maupun dalam pembibitan jenis-jenis ayam termasuk ayam broiler. Kebutuhan akan ayam tidak dapat dipungkiri lagi oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam konsumsi telur dan daging ayam sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menghasilkan daging dan telur yang sehat bebas penyakit, maka para peternak harus memperhatikan kesehatan ayam peliharaannya, mulai dari pemberian ransum, vaksinasi, dan pemeliharaan kandang. Penyakit ayam sangat rentan oleh kebersihan kandang dan konsumsi makan yang diberikan. Kemudian, sistem pakar banyak diimplementasikan dalam dunia kesehatan untuk mendiagnosa penyakit. Salah satunya adalah penyakit pada ayam. Dengan memanfaatkan algoritma dan bahasa pemrograman komputer serta basis pengetahuan gejala-gejala penyakit ayam oleh para pakar ayam, maka sistem dapat bekerja layaknya seorang pakar untuk memberikan informasi mengenai penyakit yang diderita oleh ayam, sehingga dapat dilakukan penanganan penyakit dan memberikan vaksinasi terhadap ayam. Kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama, minimnya pengetahuan peternak ayam broiler tentang penyakit dan penanganannya pada ayam broiler. Kemudian yang kedua, minimnya tenaga dokter hewan di daerah pedesaan. Yang ketiga, diperlukannya suatu sistem yang dapat membantu para peternak untuk meminimalisir angka kematian ternak ayam broiler akibat keterlambatan identifikasi penyakit pada ayam broiler. Kemudian ruang lingkup masalah. Yang pertama, data objek diteliti adalah penyakit pada ayam broiler. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem pakar berbasis Android dengan metode Theorema Bayes.
Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan metode Teorema Bayes pada sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit ayam broiler. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang sebuah aplikasi sistem pakar dalam menentukan penyakit ayam broiler. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, memudahkan proses pendiagnosaan dalam penyakit ayam broiler. Yang kedua, peternak dapat dengan mudah melakukan deteksi penyakit pada ayam broiler. Yang ketiga, peternak dapat mengakses informasi yang seluas-luasnya agar dapat meningkatkan hasil panen dan meningkatkan kualitas ayam broiler tersebut. Metode penelitian yaitu identifikasi masalah, analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan, pengujian dan analisis, kesimpulan dan saran, dan terakhir implementasi. Kemudian tabel 4.1 penyakit ayam broiler. Kode penyakit P001, nama penyakitnya chlamydiosis. Kemudian P002, nama penyakitnya chronic respiratory disease atau CRD. Kemudian P003, nama penyakitnya colibacillosis. Kemudian P004, nama penyakitnya coryza. Kemudian P005, nama penyakitnya kolera. Kemudian tabel 4.2 kode penyakit dan gejala. Yang pertama, kode penyakit P001, nama penyakitnya chlamydiosis. Gejala yang pertama diare, sesak napas, sekresi hidung, bulu kusam, rongga hidung kotor dan atau berair. Kemudian menggigil, kedinginan dan batuk. Kemudian P002, nama penyakitnya CRD dan gejalanya itu rongga hidung kotor dan atau berair, batuk, napas berbunyi atau ngorok, nafsu makan menurun, dan ayam menggelengkan kepala. Kemudian P003, nama penyakitnya colibacillosis. Gejala yang pertama itu diare, sesak napas, batuk, nafsu makan menurun, ayam lesu dan tidak bergairah, dan bulu kasar. Kemudian P004, nama penyakitnya coryza. Gejala napas berbunyi atau ngorok, kemudian nafsu makan menurun, muka dan mata bengkak akibat pembengkakan sinus infraglobal dan bulu kasar. Kemudian P005, kolera. Gejalanya yang pertama diare, sesak napas, nafsu makan menurun, ayam menggelengkan kepala, warna kotoran kuning, jenggot berwarna biru, dan persendian kaki dan sayap bengkak disertai kelumpuhan. Kemudian tabel 4.4 fakta dan aturan gejala penyakit. Nomor rule yang pertama R001, aturan gejala dan penyakit. Jika diare dan sesak napas dan sekresi hidung dan rongga hidung kotor atau berair dan menggigil, kedinginan, maka chlamydiosis. Nomor rule kedua R002, aturan gejala dan penyakit. Jika rongga hidung kotor dan atau berair dan batuk dan napas berbunyi dan nafsu makan menurun dan ayam menggelengkan kepala, maka CRD. Kemudian nomor rule R003, aturan gejala dan penyakit. Jika diare dan sesak napas dan batuk dan nafsu makan menurun dan ayam lesu dan tidak bergairah dan berbulu kasar, maka colibacillosis. Kemudian nomor rule R004, aturan gejala dan penyakit. Jika napas berbunyi dan nafsu makan menurun dan muka dan
mata bengkak akibat pembengkakan sinus infraglobal dan bulu kasar, maka koriza. Kemudian nomor R005, aturan gejala dan penyakit. Jika diare dan sesak napas dan nafsu makan menurun, dan ayam menggelengkan kepala dan warna kotoran kuning, dan jenggot berwarna biru, dan persendian kaki dan sayap bengkak disertai kelumpuhan, maka kolera. Kemudian tabel 4.5 skala probabilitas. Ada nomor, kemudian gejala, penyakit ada 5, H1, H2, H3, H4, dan H5. Terus pH penyakit H1 0,5, penyakit H2 0,3, penyakit H3 0,3, penyakit H4 0,4, dan penyakit H5 0,5. Kemudian ada total. Yang pertama, gejala itu E1, penyakit H1 di 0,1, penyakit H2 di 0, penyakit H3 di 0,1, penyakit H4 di 0, penyakit H di 5 0,1, dan ditotalkan menjadi 0,3. Kemudian yang kedua, gejala E2, penyakit H1 0,15, penyakit H2 0, penyakit H3 0,15, penyakit H4 0, penyakit H5 0,3, jadi ditotalkan menjadi 0,6. Kemudian yang ketiga, gejala E3, penyakit H1 0,15, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0, dan penyakit H5 0. Jadi ditotalkan menjadi 0,15. Kemudian yang keempat, gejala E4, penyakit H1 0,15, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0, penyakit H5 0, dan ditotalkan menjadi 0,15. Kemudian yang kelima, gejala E5, penyakit H1 0,15, penyakit H2 0,3, penyakit H3 0, penyakit H4 0, penyakit H5 0. Jadi ditotalkan menjadi 0,45. Kemudian yang keenam, gejala E6, penyakit H1 0,15, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0, penyakit H5 0. Jadi ditotalkan menjadi 0,15. Kemudian yang ketujuh, gejala E7, penyakit H1 0,15, penyakit H2 0,3, penyakit H3 0,15, penyakit H4 0, penyakit H5 0, dan ditotalkan menjadi 0,6. Kemudian yang ke-8, gejala E8, penyakit H1 0, penyakit H2 0,1, penyakit H3 0, penyakit H4 0,1, dan penyakit H5 0. Jadi ditotalkan menjadi 0,2. Kemudian yang ke-9, gejala E9, penyakit H1 0, penyakit H2 0,3, penyakit H3 0,3, penyakit H4 0,3, penyakit H5 0,15. Jadi ditotalkan menjadi 1,05. Kemudian yang ke-10, gejala E10, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0, penyakit H5 0,15. Jadi ditotalkan menjadi 0,15. Kemudian yang ke-11, gejala E11, penyakit H1 0,
penyakit H2 0, penyakit H3 0,15, penyakit H4 0, penyakit H5 0. Jadi ditotalkan menjadi 0,15. Kemudian yang ke-12, gejala E12, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0,15, penyakit H4 0, penyakit H5 0, dan ditotalkan menjadi 0,15. Kemudian yang ke-13, gejala E13, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0,15, penyakit H5 0, dan ditotalkan menjadi 0,15. Kemudian yang ke-14, gejala E14, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0,1, penyakit H5 0, dan ditotalkan menjadi 0,1. Kemudian yang ke-15, gejala E15, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0,1, penyakit H5 0, dan ditotalkan menjadi 0,1. Kemudian yang ke-16, gejala E16, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0,15, penyakit H5 0, jadi ditotalkan menjadi 0,15. Kemudian yang ke-17, gejala E17, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0,1, dan penyakit H5 0, jadi ditotalkan menjadi 0,1. Kemudian yang ke-18, gejala E18, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0, penyakit H5 0,1, jadi ditotalkan menjadi 0,1. Kemudian yang ke-19, gejala E19, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0, penyakit H5 0,1, jadi ditotalkan menjadi 0,1. Kemudian yang ke-20, gejala E20, penyakit H1 0, penyakit H2 0, penyakit H3 0, penyakit H4 0, penyakit H5 0,1, jadi ditotalkan menjadi 0,1. Ditotalkan keseluruhan dari penyakit H1 totalnya 1, dari penyakit H2 totalnya 1, dari penyakit H3 totalnya 1, dari penyakit H4 totalnya 1, dari H5 totalnya 1. Jadi di seluruhannya ke total ini sama dengan 5. Kemudian tabel 4.6 penyakit dan solusi. Kode penyakit P001, nama penyakit chlamydiosis. Kemudian solusi pencegahan atau pengobatan biosecurity dengan peningkatan sanitasi dan kebersihan kandang. Pengobatan pitakosis dapat menggunakan kolestrasiklin dengan dosis 2 mg per hari selama 21 hari. Kemudian kode penyakit P002, nama penyakit CRD, solusi pencegahan atau pengobatan. Bila penyakit telah terjadi, maka obat yang dapat digunakan adalah bacitasin, erythromycin, tilosin, spektimomycin, dan lincomycin. Namun yang terbaik untuk mengobati CRD antara lain bacitasin dan tilosin. Obat-obatan itu diberi melalui suntikan, air minum, atau pakan. Meskipun demikian,
Menurut info yang lain dikatakan pengobatan penyakit ini cenderung susah dan tidak menentu. Kemudian kode penyakit P003, nama penyakit kolibasilosis. Solusi pencegahan atau pengobatan. Pencegahan dapat dimulai dari seleksi secara ketat ayam yang berkualitas pada awal pemeliharaan dan mencegah pencemaran bakteri pada air minum ataupun pakan. Pengobatan kolibasilosis dengan pemberian antibiotik. Beberapa sortipe E. coli seringkali resisten terhadap satu atau lebih antibiotika. Untuk pengobatan yang efektif, perlu dilakukan uji sensitivitas bakteri, karena antibiotik yang efektif pada satu kasus belum tentu dapat efektif pada kasus yang lainnya. Kemudian, kode penyakit P004, nama penyakit Coryza. Solusi pencegahan atau pengobatan. Pengobatannya dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan sulfa seperti sodium sulfazizol atau sulfamethoxin. Dapat juga dengan sulfametazin, sulfamerazin, atau erifonsi. Obat-obatan ini dapat untuk mengobati maupun mencegah dan banyak dijual di toko-toko unggas dengan berbagai merek dagang. Perlu diingat bahwa seminggu sebelum ayam dipasarkan, semua obat-obatan harus dihentikan. Sedangkan pengobatan tradisional yang kami lakukan adalah memberikan perasan tumbukan jahe, kunit, kencur, dan lempuyang. Air perasan ini dicampurkan pada air minum, sedangkan ampasnya kami campurkan pada sedikit pakan. Selain ramuan ini menghangatkan tubuh ayam, ramuan ini juga berkhasiat untuk menambah nafsu makan ayam. Selain memberikan obat yang diberikan bersama dengan air minum, kami juga memberikan obat secara suntikan pada ayam yang sudah parah. Obat yang kami berikan adalah Sulfamix dengan dosis 0,4 cc per kilo bobot ayam. Hal lain yang perlu dilakukan karena penyakit ini mempunyai penularan yang sangat cepat dan luas, ayam yang terkena snot harus sesegera mungkin dipisahkan dari kelompoknya. Kemudian kode penyakit P005, nama penyakit Korela. Solusi pencegahan atau pengobatan. Tindakan pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan jalan vaksinasi, sanitasi peternakan, dan adanya hewan sakit harus segera dipisahkan dan diobati. Pengobatan kolera unggas dapat menggunakan antimikroba, sulfaquinexalin 0,05%, sulfametazin, dan sodium sulfametazin 0,5-1%, streptomycin 150 mg, dan terasimin. Demikianlah hasil penjelasan proposal saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.